Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang kali ini sebuah risalah berjudul Posisi Wanita dalam Islam. Yang risalah ini diuraikan oleh Rohmani Prayogo. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, di negeri-negeri barat wanita tidak diberikan hak untuk memiliki harta benda mereka hingga tahun 1870 Masehi oleh Parlemen Inggris. Pada wanita Islam telah memperoleh hak-hak itu pada 14 abad yang lalu atau 1400 tahun yang lalu. Quran suci surat 4 surat An-Nisa ayatnya 7, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kaum pria mendapatkan bagian dari apa yang ditinggalkan oleh ayah, ibunya, serta kaum kerabat. Dan kaum wanita juga mendapatkan bagian dari apa yang ditinggalkan oleh ayah, ibu, serta kaum kerabat, walaupun sedikit ataupun banyak. Hak kepemilikan ini telah diberikan oleh Islam kepada kaum wanita melalui Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketika penyusun berada di Kanada pada tahun 1950, kaum wanita di sana belum diperbolehkan menandatangani transaksi. Misalnya, kaum wanita tidak diperbolehkan menandatangani kontrak. Kaum wanita tidak boleh menandatangani jual beli. Kaum wanita tidak diperbolehkan menandatangani perjanjian dan sebagainya. Dia harus mempunyai pengacara untuk melakukan hal-hal tersebut itu. Ini berarti bahwa kaum wanita tidak mempunyai hak untuk memiliki, karena dia dipandang lebih rendah daripada kaum laki-laki. Yang ketujuh, agama Islam memandang perceraian sebagai pintu darurat. Meskipun perceraian diperbolehkan, namun sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat di dalam riwayat hadis Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya sekarang perceraian adalah hal yang mutlak, terdapat di negara manapun. Jika gereja masih berpegang teguh kepada perkawinan yang tidak dapat diputuskan, maka Rusia yang modern telah sampai kepada hal lain yang ekstrim,
yaitu perceraian sekehendaknya sendiri. Agama Islam yang bijaksana mengambil jalan tengah, yaitu mengizinkan perceraian tetapi dengan syarat-syarat yang berat sehingga perceraian itu jarang terjadi. Allah berfirman di dalam surat nomor 4 surat An-Nisa ayatnya 35, Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila Anda mencemaskan suatu keretakan di antara pasangan itu, tentukan seorang hakim atau pelerai atau juru damai di antara kerabat suami dan seorang hakim atau pelerai atau pendamai dari pihak keluarga istri. Apabila keduanya menghendaki rujuk kembali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan keselarasan di antara mereka berdua itu. Sesungguhnya Allah itu senantiasa maha mengetahui, maha mengerti. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah. Yang ke-8 adalah fungsi wanita pada umumnya berbeda dengan fungsi pria. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wanita dan pria berbeda-beda secara biologis sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kaum wanita ditakdirkan untuk mengandung, untuk menyusui, untuk melahirkan dan menjaga anak sebagai penerus generasi manusia serta membesarkan anak-anaknya, yaitu memeliharanya. Oleh karena itu harus ada yang mengurusi, harus ada yang memelihara serta melindungi anak-anak mereka. Dan disinilah kewajiban bagi seorang pria. Kaum pria harus berbadan kuat, berpikiran rasional dan tidak cengeng agar dapat memelihara dan melindungi seluruh keluarganya. Menurut Quran suci, kelebihan kaum pria dari kaum wanita terkait dengan fungsi ini. Di dalam Quran suci surat 4 surat An-Nisa ayatnya 34, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki adalah pemelihara atau maintenance dari wanita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sebagian mereka melebihi sebagian yang lain, dan karena apa yang mereka belanjakan dari harta mereka. Quran suci surat 4 surat An-Nisa ayatnya 34. Kemudian yang ke-9, poligami di dalam Islam menurut pandangan orang-orang Barat merupakan hal yang sangat merendahkan wanita.
pengundian wanita simpanan. Maksud saya ulangi lagi, pergundikan atau wanita simpanan pada hakikatnya lebih merendahkan derajat manusia wanita dan telah menjadi hal yang sangat biasa di kalangan orang-orang barat. Di dalam Islam poligami sama sekali tidaklah merendahkan derajat kaum wanita karena ia dinikahi secara resmi dan ia memperbolehkan hak-hak sebagai istri. Saya ulangi lagi, di dalam Islam poligami sama sekali tidaklah merendahkan derajatnya kaum wanita karena ia dinikahi secara resmi dan ia memperoleh hak-hak sebagai istri yang sah. Sedangkan wanita simpanan atau gundik atau mistress tidak mempunyai hak apapun sebagai istri. Agama Islam merupakan agama yang sangat manusiawi dengan mengizinkan poligami dalam situasi yang mendesak, dalam situasi yang darurat, seperti misalnya akibat peperangan sehingga banyak istri yang ditinggalkan oleh suaminya dengan anak-anaknya yang masih harus dipelihara, harus diasuh. Di dalam suatu negara yang jumlah kaum wanitanya lebih banyak daripada kaum laki-lakinya, dapatlah dimaklumi jika terjadi akses karena semua manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kebutuhan biologis yang sama. Saudara-saudara para pemirsa Kerleweng Aji channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah. Kita akhirkan sekian dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kealpaan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.